Berikutnya di sini adalah hukum pertama termodinamika. Energi dapat ditransfer sebagai kalor atau kerja, tetapi tidak bisa hilang atau bertambah. Sesuai kesepakatan bahwa ketika ada sistem di mana sistemnya arah panahnya masuk, seperti halnya kerja dan heat ini, maka nilainya akan positif. Sedangkan kalau nanti dia menjauhi dari sistem tersebut, maka dia nilainya akan negatif. Kita sekarang mengenal adanya keadaan objek, ya, keadaan objek atau keadaan sistem. Keadaan objek atau sistem adalah seluruh sifat yang menerangkan keadaan objek. Untuk kimia, sifat didefinisikan oleh komposisi kimia, tekanan, temperatur, atau volume. Fungsi keadaan adalah suatu sifat yang hanya bergantung pada keadaan. Ada kondisi saat ini tidak bergantung pada metode, lintasan, atau mekanisme. Bagaimana keadaan saat ini dicapai. Jadi ini sekarang namanya state property. State property itu ya komposisi kimia, tekanan, temperatur, atau volume. Jadi dikatakan state itu adalah titik awal sama titik akhir, gitu ya. Titik awal sama titik akhir. Jadi dia hanya titik satu sama titik dua. Itu dikatakan sebagai state property. Ada juga yang dikatakan sebagai pet property. Ya, pet property itu artinya nilainya itu tergantung pada lintasan. Anda bisa menggunakan lintasan warna merah atau warna biru. Jadi nilainya itu tergantung sama lintasannya. Kalau lintasan warna biru, pasti nilainya akan cenderung lebih rendah ketimbang lintasan yang di warna merah. Tapi kalau keadaan objek atau state property, maka dia meskipun melalui lintasan manapun, entah merah, entah biru, entah yang warna-warna lainnya, nilainya akan sama. Karena itu hanya dipengaruhi oleh keadaan saja, bukan dipengaruhi oleh metode, bukan dipengaruhi oleh lintasan, atau bukan dipengaruhi oleh mekanisme. Oke, berikutnya ini adalah contoh di mana delta U atau eh, delta E ya, energi dalam. Itu merupakan fungsi keadaan. Ini sudah ada ilustrasinya. Jadi ini adalah menjelaskan bagaimana cara konsumsi energi baterai. Jadi cara pertama adalah kutub baterai disambung dengan logam, semua energi diubah menjadi kalor, tidak ada kerja yang dilakukan. Ini cara yang pertama, cara yang atas. Ada juga cara yang kedua, jadi kutub baterai disambungkan dengan motor. Pada kondisi ini sebagian besar energi digunakan untuk kerja dan sedikit kalor. Sehingga nanti akan ada baling-baling yang berputar, tapi juga motor ini terasa panas, hot, gitu ya. Sehingga nanti akan bisa disimbolkan bahwa cara kedua ini menunjukkan bisa juga energi dalam itu merupakan penggabungan dari kerja untuk menggerakkan dari baling-baling tersebut dan juga menghasilkan panas itu sendiri. Yang nilainya totalnya akan sama dengan lintasan yang pertama, jarak yang pertama. Jadi delta E1 itu akan sama dengan energi dalam akhir dikurangi energi dalam awal. Gitu ya. Delta E1 akan sama dengan delta E2. Oke, sekarang kita mengukur delta U dengan kalorimeter bomb. Kalorimeter bomb berarti kalorimeter untuk volume tetap. Berarti delta V-nya sama dengan nol. Kontainer kalorimeter dikelilingi oleh dinding insulator yang rigid dan tebal, sehingga tidak hanya volume yang tetap, juga tidak ada kalor yang dapat keluar selama reaksi. Sehingga delta E sama dengan QW. Ini kan hukum termo yang pertama ya. Delta E sama dengan Q dikurangi P delta V. Berarti tadi V itu kan min P delta V. Sehingga nanti delta E-nya
kan tidak ada volumenya yang berubah sehingga nanti ininya nol. Maka delta I-nya sama dengan Q dikurangi nol, delta I-nya sama dengan Q V. Ya, ini adalah untuk kalorimeter bom. Oke, kita contohkan bila 1 gram minyak zaitun dibakar sempurna oleh oksigen murni dalam kalorimeter bom, maka temperatur selimut air naik dari 22 ke 26,89. Tentukan jumlah kalori dalam cal. Cal ini nanti senilai 1 kilokalori yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun bila diketahui kapasitas kalorimeternya adalah 9,032 kilojoule per derajat Celcius. Yang B, minyak zaitun hampir seluruh adalah gliseril triolet C57H104O6. Tentukan delta U untuk pembakaran 1 mol gliseril triolet ya, dengan asumsi minyak zaitun yang terbakar dalam kalorimeter adalah murni gliseril oleat. Oke, kita coba menggunakan warna biru. Jadi yang A ya, ada kalorimeter bom. Berarti nanti kita bisa menggunakan QV-nya, gitu ya. Maka Q akan sama dengan C delta T. 9,032 kilojoule per derajat Celcius dikalikan delta T-nya yaitu 26,049 minus 22 derajat Celcius. Maka didapatkan sebesar 36,57 kilojoule. Nah, dikonversi karena mintanya cal ya. Berarti nanti dikonversi 1 kilokalori dibagi dengan 4,184 kilojoule. Maka didapatkan 8,34 cal. Tapi mintanya ini kan apa? Jumlah kalori ya. Oh, sudah betul. Sehingga nanti Ki Zaitun itu akan bernilai minus QV ya, dan nilainya minus 8,74. Sorry, ini 74 ya, 8,74 cal per gram. Oke, kemudian yang B, saya mau pakai warna orange. Bila zaitun hampir seluruh adalah gliseril trioleat C57H104O6 ya, tentukan energi dalam untuk pembakaran 1 mol gliseril trioleat dengan asumsi minyak zaitun yang terbakar dalam kalorimeter adalah murninya. Berarti nanti kita pakai delta E ya, ini pakai delta E. Itu akan sama dengan QV ya, QV. Ini kita ambil pakai yang satuannya masih kilojoule saja, berarti nanti di sini akan bernilai 36,57 kilojoule, gitu ya. Tapi ini untuk 1 gram dong, ini untuk 1 gram C57H104O6. Dan 1 gram itu senilai berapa mol? Kita cari ya. Molnya 1 dibagi MR-nya. Di sini MR-nya berapa? C57H104O6. Ada 885,4 gram per mol. Berarti nanti molnya 1 dibagi 885,4. Gitu ya. Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai QV yang baru, berarti 36,57 minus ya, ini minus, jangan lupa dibagi dengan 1 dibagi 885,4. Ketemunya adalah minus 32,4
kali 10 pangkat min 3 kilojoule per mol. Ya, jadi silakan Anda mencoba menghitungnya sendiri. Ini saya menghitung pembulatan-pembulatan saja, tapi saya harap kalian mengerjakannya lebih detail, gitu ya. Soal di nomor 5, kalorimeter bom memiliki kapasitas kalor sebesar 2,47 kilojoule per Kelvin. Ketika 3,74 kali 10 pangkat min 3 mol sampel etilena dibakar dalam kalorimeter ini, temperatur naik sebesar 2,14 Kelvin. Tentukan kalor pembakaran untuk 1 mol etilena. Berarti nanti di sini kita tahu delta T-nya yaitu sebesar 2,14 Kelvin. Sehingga nanti kilo kalorinya berarti nanti 2,47 kilojoule per Kelvin dikalikan 2,14 K. Sehingga nanti 5,2858 kilojoule ini untuk 3,74 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya, tapi yang diminta 1 mol ya wes tinggal dibagi saja langsung ya. 3,74 kali 10 per 3 mol. Nanti di sini didapatkan yaitu sebesar minus 1413,3 kilojoule per mol. Ya, jadi kalau sudah diinformasikan eh, molnya enak, jadi nggak perlu kita menghitung nilai molnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian entalpi. Kalau tadi kita belajar tentang energi dalam, sekarang kita masuk ke bagian entalpi. Pada pembahasan sebelumnya, kalor pada volume tetap QV itu nilainya akan sama dengan delta E atau delta U atau energi dalam. Bagaimana dengan kalor pada tekanan tetap? Besaran termodinamika apa yang setara pada kalor pada kondisi ini? Yaitu entalpi. Ada besaran termodinamika yang berhubungan dengan kalor pada tekanan tetap. Definisi entalpinya adalah H sama dengan E ditambah PV. Pada tekanan tetap, perubahan entalpinya adalah delta H sama dengan delta E, itu energi dalamnya, itu sama ditambah P delta V. Delta E itu kan energi dalam bisa didapatkan dari Qp ditambah W ditambah P kali delta V. Ya, bila hanya kerja tekanan volume yang berlangsung pada sistem tersebut, maka delta H akan sama dengan Qp karena saling mencoret. Ya, oke. Mengukur kalor pada tekanan tetap. Kalor pada tekanan tetap diukur menggunakan kalorimeter tekanan tetap atau biasa kita kenal sebagai Coffee Cup kalorimeter. Kalorimeter ini bertekanan tetap karena terbuka sehingga tekanannya mengikuti tekanan atmosfer, di mana nilai Qp akan sama dengan C delta T. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. NaOH ditambah dengan HCl bereaksi cepat dan eksoterm sebanyak 50 mili HCl 1 molar dicampurkan dengan 50 mili NaOH 1 molar. Hasil dari reaksi HCl dan NaOH menyebabkan kenaikan temperatur 25,5 ke 32,2. Tentukan entalpi reaksi dalam kilojoule mol dari HCl. Jadi patokannya adalah HCl. Asumsi kalor jenis larutan sama dengan larutan jenis air, di mana C-nya sekian, kerapatan HCl-nya sekian, dan NaOH-nya sekian. Oke, jadi kita tulis dulu reaksinya, ya. Reaksinya adalah NaOH ditambah dengan HCl, maka menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Kita diberi informasi bahwa NaOH-nya di sini ada 50 mili 1 molar dan HCl-nya adalah 50 mili 1 molar.
gitu ya. Sehingga nanti kalau ada tanya mula-mula gitu, di sininya ada 50 milimol itu sama dengan 5 10 pangkat 2 mol, 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Gitu ya. Berarti nanti ini reaksi, ini sisa. Karena reaksi pembatasnya sama-sama, ya, ini habis, berarti sisa ini ya. Oke, berarti nanti kita bisa mendapatkan molnya dari NaCl. Tapi yang kita lihat itu dibandingkan dengan HCl-nya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan bahwa Q reaksi itu akan sama dengan minus Q dari larutan itu sendiri. Yaitu minus berapa? Oke, berarti HCl-nya mula-mulanya HCl ya. Mula-mulanya HCl berarti massa HCl 1,02 dikalikan 50 massa NaOH itu 1,04 kalikan 50. Berapa tuh? 1,02 kalikan 50, 51. Sini 1,04 kalikan 50, 52. Sehingga nanti totalnya ini adalah 103. Maka di sini adalah 103 gram dikalikan 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikalikan 32,2 minus 25,5 gitu ya. Ketemunya minus 2887,38 Joule. Nanti delta H-nya di sini adalah QP ya minus 2,887 kilojoule dibagi dengan punyanya HCl yang ini ya. Berarti dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Ketemunya adalah minus 57,7 kilojoule per mol HCl. Ya, itu adalah soal nomor 6. Berikutnya ada soal nomor 7 ketika 50 mili H2SO4 ya sebesar 0,987 molar ditambahkan dengan NaOH. Jadi menghasilkan Na2SO4 plus H2O. Pada 25 derajat Celcius dalam kalorimeter, temperatur larutan naik menjadi 33,9 derajat Celcius. Tentukan delta H dalam satuan kilojoule per mol terhadap reaktan pembatas. Diasumsikan kalor jenis larutan adalah sekian, kerapatannya sekian, dan kalor yang diserap oleh kalorimeter diabaikan. Oke, berarti ini 0,987 molar 50 mili. Ini ada 2 molar 25 mili. Sehingga nanti mula-mulanya berapa? Ini ada 0,04935 mol. Yang ini ada 0,05 mol. Sehingga nanti di sini didapatkan Q reaksi min Q larutan. Ya, karena kerapatannya 1 gram per mililiter, maka nanti 50 ditambah 25 minus 75 gram dikalikan 4,18 4 Joule gram derajat Celcius dikalikan 33,9 minus 25.
dapatnya minus 2792,82 ya. Nanti ini tinggal dibagi sama 0,05 mol NaOH. Karena perhatian pembatasnya di sini adalah NaOH-nya. Kok tahu Pak? Ya wis tinggal nanti ini di apa namanya diteruskan ya. Kita lihat saja. Ini reaksinya belum setara. Ini dua, ini dua. Berarti nanti kalau menghitung reaksi pada 0,0495 dibagi satu sama 0,05 dibagi dua. Berarti kan lebih kecilan yang ini ya, NaOH-nya yang menjadi pilihan ya. Oke, berarti nanti ini didapatkan besarnya Q reaksi yaitu sebesar minus 55,86 kilojoule per mol NaOH. Soal nomor 8, kita lihat di sini sebanyak 43,29 gram sampel padatan dipindahkan dari air panas dengan suhu 99,8 ke kalorimeter tekanan tetap yang berisi 152 gram air dengan temperatur 22,5 derajat Celcius. Temperatur air naik menjadi 24,3 derajat Celcius. Tentukan kalor jenis dari padatan. Oh, ini bukan membahas tentang entalpi ya. Oke, kembali ke Q lepas akan sama dengan minus Q terima. Sehingga nanti di sini kita akan mendapatkan informasi 43,29 gram dikalikan X dikalikan 24,3 dikurangi 22,5. Ingat ya, ini finalnya, ini inisialnya. Akan sama dengan minus berapa tadi airnya 152, ininya temperatur C airnya 4,184, di sini 24,3 dikurangi 22. Sorry. Awalnya ini kan 99,8 ya. Ini sorry, 99,8. Ya, ini 22,5 ya. Oke, nanti kalian hitung X-nya berapa. Saya dapat di sini sekitar berapa ini? Oh, sebentar. 24,3 dikurangi 99,8 kali 43,29. Di sini ada minus 3268,395. Dan di sebelah sana 152 kalikan 4,184 kali 1,8. 1144, maka X 0,350. Satuannya itu adalah Joule ya. Itu adalah soal di nomor 8. Ini adalah perubahan entalpi dalam reaksi kimia. Ini sepertinya sudah pernah Anda belajar di SMA. Kalau tadi sebelum-sebelumnya mungkin Anda baru mengenalnya di kuliah ini, tapi ini sudah pernah Anda pelajari. Jadi kita tahu bahwa tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius itu adalah keadaan standar. Ya, nantinya kita juga akan mengenal yang namanya delta H derajat. Itu artinya standar. Ya, ada standarnya. Jadi kalau misalkan nanti di sini adalah delta HF derajat
delta F, maka perubahan entalpi reaksi 1 atm dan 25 derajat Celcius. Reaksi pada keadaan standar yaitu 1 mol nitrogen dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol NH3. Itu melepaskan kalor sebesar 92,38 kilojoule. Jadi nanti kalau ada suatu pertanyaan bagaimana persamaan termokimianya, maka nanti tinggal di belakangnya dikasih delta H sama dengan minus 92,38 kilojoule. Gitu ya. Ini adalah persamaan termokimia, jadi N2 ditambah 32 menjadi 2NH3, delta HR derajatnya, berarti artinya ini kondisinya pada kondisi standar 1 atm 25 degree Celcius, yaitu minus 92,38 kilojoule. Contoh yang berikutnya adalah pembakaran dari metana CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 22O dalam keadaan liquid ya menghasilkan minus 890,5 kilojoule tapi juga bisa menghasilkan dalam keadaan airnya adalah vapor, water vapor. Itu ternyata minus 802,3 kilojoule. Jadi ada perbedaan kalau dia liquid dan kalau dia gas begitu ya. Ketika nanti kalau dibalik, otomatis delta H-nya akan berubah juga, berubah tanda. Yang semula negatif berubah menjadi positif, atau kebalikannya yang semula positif akan berubah menjadi negatif. Kita kerjakan soal di nomor 9 berdasarkan persamaan termokimia di bawah ini. 6CO2, 6H2O menghasilkan C6H12O2 plus 6O2. Kalau Anda lihat ini sangat familiar, tapi kebalik ya. Bukan kebalik, memang begini 6CO2, 6H2O. Jadi dia menyerap CO2 dan juga menyerap air menghasilkan glukosa ditambah dengan oksigen. Itu delta H-nya adalah positif, artinya dia endoterm. Berapakah jumlah kalor yang diperlukan bila 44 gram CO2 bereaksi dengan H2O? Berarti kita langsung cari saja molnya berapa dari CO2 itu sendiri. Mol CO2 berarti 44 gram dibagi dengan MR-nya 44. Artinya dia 1 mol. Nah, ternyata 6CO2 ini berlaku untuk delta H-nya 2816. Berarti kalau dia kepinginnya 1 mol, ya tinggal dibagi aja. Yang ditanya 1, yang diketahui 6. Berarti 1/6 dikalikan 2816. Ketemunya di sini adalah positif 469,333 kilojoule per mol. Oke, berikutnya yang B. Bila kalor yang tersedia adalah 100 kilojoule, berapakah gram CO2 yang dapat dikonversi menjadi glukosa? Nah, angka 2816 ini khusus untuk 6. Berarti kalau yang delta hanya 100 kilojoule, berapakah CO2-nya? Oke, berarti tinggal dibalik aja. Nanti mol CO2 akan sama dengan 100 dibagi dengan 2816. Karena yang diminta adalah 100, yang diketahui 2816 dikalikan dengan 6. Ketemunya 0,213 mol. Sehingga nanti massa CO2-nya adalah 0,213 dikalikan 44. Ketemunya 9,372 gram CO. Itu adalah soal nomor 9. Soal nomor 9 berikutnya. Oh, ini soal nomor 9 sudah ya. Hukum Hess dan diagram entalpi. Jadi ini sekilas saja. Jadi menyatakan untuk setiap reaksi yang dituliskan ke dalam beberapa tahap, maka nilai delta H itu akan sama dengan penjumlahan total dari delta H setiap tahapan. Jadi suatu tahap sintesis CO2 akan menghasilkan entalpi reaksi yang sama dengan reaksi 2 tahap.
C ditambah U2 menjadi CO2, delta H-nya adalah minus 393,5. Jadi kalau diuraikan, dielementarkan, maka C ditambah setengah U2 menjadi CO, delta H-nya itu cuma minus 110,5. Kemudian CO berlanjut bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2, jadinya minus 283,0 kilojoule. Sehingga nanti akan mendapatkan minus 393,5. Ini adalah total dari reaksi ini itu sendiri. Jadi sama ya, satu reaksi minus 39,35, tapi kalau menggunakan tahapan-tahapan satu dan tahapan 2 totalnya juga sama, yaitu minus 393,5. Aturan manipulasinya, ketika persamaan termokimia dibalik, maka tanda dari delta H juga harus dibalik. Bila semua koefisien persamaan termokimia dikali atau dibagi, maka nilai delta H-nya juga harus dikali atau dibagi dengan faktor yang sama. Spesi yang sama di dua sisi persamaan termokimia hanya dapat dicoret bila fase spesi yang sama. Ya, oke. Ini tentukan entalpi reaksi. C grafit dan C intan dapat memanfaatkan dua persamaan termokimia di bawah ini. Jadi untuk C grafit menjadi C intan sama-sama padatannya tapi bentuknya berbeda, itu juga melalui suatu reaksi kimia. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan pembentukannya CO2. Tapi kalau dia grafit, delta hanya minus 394. Kalau delta untuk sehingga kita menginginkan grafit menjadi intan, maka kita taruh C grafitnya di sebelah kiri, kemudian kita taruh C intannya di sebelah kanan. Sehingga pada reaksi yang kedua ini harus dibalik. Sehingga akan mempengaruhi juga namanya delta H-nya. Delta H-nya semula minus 396 akan berakhir menjadi plus 396. Sehingga ketika dijumlahkan, antara reaksi pertama dengan reaksi yang kedua didapat plus 2 kilojoule. Ini adalah entalpi pembentukan standar. Jadi kalau pembentukan itu selalu dari unsur menjadi senyawa. Tapi kalau unsur itu tidak ada pembentukannya. Ingat ya, karena yang ada pembentukan itu hanya dalam bentuk senyawa. Oke, sehingga nanti kita akan mengenal namanya delta HF. Delta HF, semua unsur dalam bentuk paling stabil dalam keadaan standar memiliki delta HF-nya 0. Kalau kita disuruh mencari atau menentukan delta H reaksi dari data delta HF, ketika reaksinya A ditambah B menjadi C plus D, maka delta H reaksi itu adalah produk dikurangi reaktan. Sekali lagi, delta H reaksi itu adalah H produk dikurangi H reaktan. Nah, koefisien nantinya akan dikalikan dengan delta HF-nya. Gitu ya. Oke, kita lihat di soal nomor 10 ini. Jadi soal nomor 10 berikut diagram entalpi untuk pembentukan NO2 dari unsur-unsurnya melalui dua jalur yang berbeda. Jalur yang pertama berlangsung dari unsur-unsurnya dan jalur kedua memiliki proses dua tahap. Ya, berikut dari adalah persamaan termokimia yang relevan untuk kedua jalur tersebut. Ya udah, kita ilustrasikan. Jadi yang pertama kita pakai setengah N2 gas ditambah O2 gas yang nantinya akan menghasilkan NO2 gitu ya. Ini saya taruh di paling bawah untuk menjadi NO2.
Sehingga di sini nanti akan ada arah panahnya ke atas, dia delta H1-nya adalah 33,8 kilojoule. Berikutnya, setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO plus 90,37. Gitu ya, itu berarti di atasnya. Setengah N2 ditambah setengah O2, gitu kan, agar dia bisa menjadi NO, maka nanti yang di atas sini ini adalah NO tapi ditambah dengan setengah O2 agar nanti bisa saling mencoret karena dimintanya kan sini setengah ya, berarti sini gas, maka didapatkan di sini yaitu delta H2-nya sebesar 90,37 kilojoule. Oke, nah yang ditanyakan adalah NO ditambah setengah O2 menjadi NO2. Berarti kan arah panah ke sini ya, delta H3. Berarti kalau kita lihat ujungnya itu kan delta H1, ujungnya itu kan berarti di bagian ini menuju ke titik atau garis yang di bagian ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan maka delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Delta H1 itu adalah minus E33,8 positif ya. Delta H2-nya ada positif 90,37 ditambah delta H3-nya nggak tahu. Sehingga nanti delta H3 di sini akan sama dengan minus 56,57 kilo joule. Gitu ya caranya. Berikutnya nomor 11. Ini tentukan entalpi reaksi yang di atas. Jadi diminta yang di atas. Dengan memanfaatkan persamaan termokimia di bawah ini. Kita lihat dulu dari yang pertama, C2H2. C2H2 yang diminta di sebelah kanan. Berarti nanti reaksi yang pertama, ini reaksi yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Berarti reaksi yang pertama harus dibalik ya. Oke. Selain dibalik, apalagi? Sudah ya, karena sama-sama minta 1 mol. Satu, koefisiennya 1. Kemudian berikutnya diapakan lagi? Eh, C-nya sudah di sebelah kiri. Berarti ini tetap ya. Tapi minta dikalikan 2. Kenapa kok dikalikan 2? Karena di sini mintanya 2, tapi di sini masih 1. Kemudian apalagi? Sementara itu kita tulis dulu ya. Setelah diperintah tadi, berarti nanti akan menjadi 2 CO2 plus H2. C2 ditambah 5 per 2 O2, delta H-nya positif itu 299,6. Kemudian reaksi yang kedua tetap tapi dikali 2. Maka nanti 2C 2O2 ditambah CO2. Jadi delta H-nya di sini adalah 2 dikali minus 393,5. Nanti diminta hasilnya adalah 2C ditambah H2 menghasilkan C2H2. Oke, 2C-nya sih sudah oke ya. Tapi Anda lihat nih, yang lainnya H2-nya ya tinggal ditulis H2-nya ya. Setengah O2, di sini H2O. Maka delta H-nya minus 285,8. Yang bisa saya coret-coret.
Apalagi nih? Ini jangan lupa dikalikan dua ini tadi ya, belum dikalikan dua. Maka 2CO2 sama 2CO2 habis, H2O sama H2O habis. Nih, 2,5 O2 itu sama dengan 5/2 O2 ya. Yes. Berarti nanti ini tinggal dijumlahkan saja. 1299,6 ditambah 787 ya, minus 787 minus 285,8. Ketemu delta H-nya adalah 228,4. Satuannya nanti di sini adalah kilojoule. Gitu ya. Itu adalah soal di nomor 11. Jadi bolak-balik atau pakai menggunakan aturan manipulasi. Terakhir yaitu soal nomor 12, entalpi pembakaran standar untuk Exxon C20H42 adalah 1,332 kali 10 pangkat 4 kilojoule per mol ketika zat ini dibakar dengan oksigen murni dan produknya didinginkan hingga 25 derajat Celcius. Produk pembakaran ini hanya CO2 dan H2O. Tuliskan persamaan termokimia pembakar. Oke, yang A berarti C20H42 solid ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kalau diserahkan berarti CO2-nya 20 hanya menjadi 21 ya. Berarti nanti O2-nya 61 dibagi 2. Diketahui di sini nanti delta H-nya akan menjadi 1332 kali 10 pangkat 4 kilojoule per mol. Tuliskan atau tentukan nilai entalpi pembentukan standar ekosan. Oke, berarti nanti yang B delta H reaksi standar berarti produk dikurangi reaktan. Berarti nanti delta H reaksi akan sama dengan 20 kali delta HF-nya CO2 ditambah 21 kali delta HF-nya H2O dikurangi 1 kali delta HF-nya C20H42 ditambah 61/2 kali delta HF-nya O2. Oke, kita tahu bahwa O2 itu kan sudah unsur bebas yang stabil, maka nanti nilainya adalah nol. Maka tinggal dimasukkan saja. Di sini berarti ada 1332 kali 10 pangkat 4, ya, 20 dikali minus 393,5, 21 dikali minus 285,9, dikurangi delta HF C20H42. Maka delta HF C20H42 akan sama dengan minus 2,7 kali 10 pangkat 4 kilojoule per mol. Oke, ini adalah jawaban dari soal nomor 12. Terima kasih atas perhatiannya. Akan ada latihan soal yang bisa Anda kerjakan untuk mempertajam pengetahuan atau melatih Anda untuk terbiasa mengerjakan soal energi dan perubahannya di dalam pengantar termokimia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi